الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداته آله وصحبه الفضلاء أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ikhwas sekalian, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan senantiasa memberikan nikmat untuk terus menuntut ilmu syar'i. Sesuai dengan materi yang sudah disebarkan, tema kita malam ini adalah kisah dialog Faqihul Arab yang diambil dari Maqamat Al-Hariri. Faqihul Arab. Siapakah Faqihul Arab? Faqih, orang yang faqih Arab. Faqihul Arab adalah sosok khayalan, tokoh fiktif, tokoh khayalan yang disebutkan oleh para fuqaha. Dan di sini para fuqahanya adalah fuqaha Syafi'iyah. Fuqaha dari mazhab Syafi'iyah, karena saya tidak tahu apakah ada dalam mazhab lain yang semacam ini. Yang saya tahu hanya di fuqaha Syafi'iyah. Wallahu a'lam. Orang atau sosok yang fiktif ini, para fuqaha menyebutkan al-ghaz dan mulah. Al-ghaz itu teka-teki atau tebak-tebakan atau permainan kata. Wa mulah itu sesuatu yang disenangi oleh manusia. Ketika kita mendengarkan, kita merasa gembira, senang. Minal masailil fiqhiyah, dan itu berkaitan masalah-masalah fikih. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, Al-Khatib rahmatullahi alaihi mengatakan, Faqihul Arab itu bukan syakhs muayyan. Tidak ada orang tertentu. Dia bukan manusia, seseorang yang fulan gitu, misalkan tinggal di sini, hidup di zaman ini, tidak. Para fuqaha menyebutkan al-ghaz dan mulah yang dinisbahkan kepada Faqihul Arab ini. Dan dia adalah sosok yang tidak diketahui, la yu'raf wa nakiru la tu'raf, la yu'taraf, la yuta'arraf. Kemudian Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Muzhir fi Ulumil Lughah, kitab beliau dalam ilmu lughah, namanya Al-Muzhir. Yang disebutkan oleh Ibnu Khalawai dan Al-Hariri, tentunya Al-Hariri di dalam maqamatnya, ketika menyebutkan Faqihul Arab bukan tokoh tertentu. Dia adalah sosok yang tidak dikenali. Di sini uniknya Al-Imam As-Suyuti sampai menukil kisah atau nas yang ada di dalam Al-Hariri, dinukil dalam kitab Al-Muzhir dan ditambahi dari kitab Ibnu Faris. Nah, Imam As-Subki An-Nawawi mengatakan Al-Imam Abul Husain Ahmad Ibnu Faris menulis kitab yang beliau beri nama Futya Faqihul Arab. Jadi fatwa-fatwanya Faqihul Arab. Karena nanti Faqihul Arab ini ditanya seseorang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, pertanyaan yang dia adalah teka-teki, tebak-tebakan dalam masalah fikih. Nah, Faqihul Arab menjawab dengan fatwa-fatwanya itu. Ditulis oleh Ahmad Ibnu Faris, Al-Imam Ibnu Faris. Beliau termasuk penulis kitab yang masyhur, Mu'jam Maqayisil Lughah. Dan kita tahu kitab Mu'jam Maqayisil Lughah ini kelebihannya adalah dia fokus atau lebih khusus untuk membahas istilah-istilah fikih. Jadi dalam fikih Syafi'i atau bisa juga digunakan untuk fikih yang lain, mazhab yang lain, ada istilah-istilah, kita tentunya ingin merujuk ke kitab-kitab Mu'jam atau Al-Qawamis, tetapi di sana bermacam-macam. Nah, terkhusus untuk mustalah-mustalah, istilah-istilah fikih, kitab yang paling bagus adalah kitab ini, Mu'jam Maqayis al-Lughah oleh Ibnu Faris. Dan pembahasan Faqihul Arab, teka-tekinya di dalam ilmu balaghah sebenarnya lebih cenderung dia masuk ke kategori ilmu badi, yang masuk ke bab at-tauriyah. Tentang tauriyah sendiri, menurut ulama ahlul badi adalah ketika ada satu kalimat atau jumlah
kalimat satu kata atau jumlah paragraf yang memiliki kemungkinan dua makna atau lebih. Ya. Tetapi salah satu maknanya itu dapat dipahami dengan cepat, yang terlintas dalam pikiran. Tetapi itu bukannya dimaksud. Jadi dia memiliki dua makna, makna yang dekat, yang terlintas dalam pikiran, tetapi bukan itu yang dimaksud. Dan makna yang kedua yang jauh, yang tidak terlintas segera, harus berpikir terlebih dahulu, dan itulah yang dimaksud. Itu yang disebut dengan at-tauriyah. Dan tauriyah bermacam-macam jenisnya. Ada tauriyah mujarradah, murasyahah, mubayyanah, dan seterusnya. Kita tidak ingin membahas tauriyah secara mendalam ya di sini. Kemudian sebagian ulama menyebutkan ini termasuk fanul malahin wal ma'arid. Al-malahin wal ma'arid. Al-malahin dari lafaz al-lahan, yaitu tuwarri bilafdhin an lafdhin, menyebutkan lafaz tapi maksudnya adalah lafaz yang lain. Adapun al-ma'arid jamak dari mi'rad, yang mustaq dari at-ta'rid. Ta'rid ini secara istilah mirip dengan tauriyah, yaitu tidak tasrih dalam mengucapkan sesuatu. Mengucapkan lafaz yang maknanya zahir, tapi bukan itu yang dimaksud. Ada makna yang tersembunyi, makna lain yang tersembunyi, dan itulah yang diinginkan. Apakah boleh kita sebenarnya, apa hukumnya menggunakan tauriyah atau ta'rid? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan dhabit, dan dhabit ini beliau nukil dari para ulama. Jika kita terpaksa untuk melakukannya karena untuk mendapatkan hak, atau tidak mungkin kita melakukan kecuali harus berbohong, maka caranya adalah harus dengan tauriyah. Di saat itu maka tidak mengapa kita menggunakan tauriyah. Jadi dalam keadaan dibutuhkan, mau tidak mau kita harus melakukan itu, kalau tidak malah kita berbohong. Berbohong tentunya tidak diperbolehkan, maka kita lebih baik melakukan tauriyah. Ini hukum yang pertama, dhabit yang pertama. Dhabit yang kedua, kalau tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan, ya, maka hukumnya makruh, bukan haram. Dan kalau ini yang ketiga, kalau digunakan untuk melegalkan suatu kebatilan atau mencegah suatu hak kebenaran, maka ini diharamkan. Nah, jadi dhabitnya demikian. Kemudian apakah pernah dilakukan oleh para salaf? Jawabannya bahkan Nabi SAW pernah melakukan itu. Ketika di perang Badar, ada seseorang bertanya kepada beliau, "Min manil qaum? Kalian ini kaum dari mana?" Beliau menjawab, "Nahnu min ma." Kami dari ma. Yang dipahami oleh orang ini, karena Nabi tidak ingin diketahui datang dari mana. Min ma yang dipahami orang yang bertanya adalah kabilah ma. Tapi yang diinginkan oleh Rasulullah adalah kita ini diciptakan dari ma, yaitu air mani. Nah, itu termasuk tauriyah. Kemudian juga yang masyhur juga dalam sejarah, Abu Bakar, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika sedang berhijrah bersama Rasulullah, ada seorang bertanya di jalan, "Siapakah orang yang bersama engkau?" Abu Bakar pun menjawab, "Hadin yahdini." Orang yang bertanya menganggap hadin di sini penunjuk jalan, dal, ya. Orang yang menunjukkan jalan, penunjuk jalan. Padahal yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah ini orang yang memberi petunjuk, yaitu Rasulullah. Jadi Abu Bakar tidak ingin orang yang bertanya tadi langsung paham bahwa ini adalah Rasulullah, karena takut mungkin ada keburukan yang akan menimpa. Itu sekilas tentang at-tauriyah atau at-ta'rid. Baik. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, Al-Imam Ibnu Faris menulis kitab namanya Futyah Faqih al-Arab. Tapi kitab ini, dan ini tercetak ya, kitab ini tidak tersusun ya, tidak tersusun berdasarkan bab dan bermacam-macam jenisnya, bisa dirujuk. Yang kita bahas pada malam hari ini insyaallah taala adalah nukilan dari nas dari Maqamat Al-Hariri. Maqamat Al-Hariri. Maqamat adalah salah satu fununul kitaban, metode penulisan dalam bahasa Arab yang ditemukan, yang diawali, dicetus oleh seorang ahli bahasa yang bernama Badi'uz Zaman Al-Hamadani. Dan itu yang pertama kali. Kemudian diikuti oleh Al-Hariri. Al-Maqamat itu kitab yang isinya kisah-kisah pendek, ya, seperti drama. Jadi dia tidak ada hakikatnya, dia hanya imajinasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Dan biasanya bentuknya adalah sajak dan ada ilmu badiknya.
Jadi bahasanya tinggi, indah. Nah, Imam Al-Hariri datang kemudian dan menulis juga Al-Maqamah. Beliau menulisnya selama 10 tahun. Jumlah maqamahnya. Jadi dalam kitab tersebut ada Al-Maqamatul Ula, Al-Maqamah Tsaniyah sampai 50 maqamah. Selama 10 tahun beliau menulisnya. Di sana ada perawinya. Jadi seolah-olah ini ada kisahnya, ada yang meriwayatkan. Perawinya adalah Al-Harith bin Hammam. Kemudian ada tokohnya, tokoh utamanya, pelakunya. Dalam Maqamatul Hariri, beliau adalah Abu Zaid As-Saruji. Ya. Dua orang ini dua sosok tokoh khayalan ya yang dibuat oleh Al-Hariri, dibuat tidak ada hakikatnya. Hanya sekedar tujuannya adalah untuk keindahan bahasa, mempelajari bahasa, seorang yang membaca bisa mengambil faedah supaya bahasanya semakin kuat. Dan para ulama balaghah mengatakan di antara wasilah untuk menguatkan bahasa adalah membaca ini. Bahkan mereka mengatakan banyak beberapa ulama yang menghafalkan maqamat. Dan di antara ulama muasirin yang terkenal, yang bahasanya bagus, Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau menghafalkan ini banyak, sekitar setengahnya. Allah. Uniknya di sini Al-Hariri, di samping ahli bahasa, beliau juga mempelajari fikih. Beliau berguru kepada Abu Ishaq Asy-Syirazi. Disebutkan dalam sejarah demikian. Abu Ishaq Asy-Syirazi seorang faqih yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Oleh karenanya nanti ketika membahas fikih, karena di maqamat ini, maqamah yang ke-32 yang disebut dengan Al-Maqamah At-Taibiyah, At-Taibiyah, ini akan membahas fikih, dan fikihnya adalah fikih mazhab Syafi'i. Baik, kita mulai saja nukilan atau nas teks Al-Maqamah At-Taibiyah. Hakal Harits bin Hammam atau Hakal Harits bin Hammam qol ajma'tu hina qadaitu manasikal hajj. Maksudnya adalah aku berazam ketika sudah menunaikan manasikul hajj. Jadi ini perawinya, ini enggak ada orang yang sosok khayalan. Wa qamtu wadhaifal hajji wat thajj. Nah, di sini ada hajj, al-hajji wat thajj. Ini adalah as-sajah. Dan aku sudah menunaikan kewajiban-kewajiban al-hajj. Al-hajj ini rafu as-sauti bit talbiyah, mengangkat suara, mengeraskan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Wa thajj, menyembelih. Ketika haji, maksudnya al-hajj wa thajj ini adalah manasik atau ibadah haji. Setelah selesai haji, an aqsida Thaibah, kemudian aku ingin datang ke Thaibah. Thaibah ini nama lain kota Madinah. Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf qatin min Bani Syaibah, ditemani dengan kawanan dari Bani Syaibah. Li azur qabran Nabiyil Mustafa. Aku ingin menziarah ke kuburan Nabi. Wa akhruj min qabili man hajja wa jafa. Supaya aku tidak termasuk orang yang haji tapi jafa. Ya, orang yang tidak baik. Karena dari riwayat man hajjal baita wa lam yusurni faqad jafani. Ya, orang yang kurang ajar gitu, orang yang tidak beradab. Kalau sudah haji tapi tidak ziarah. Kita tidak membahas riwayatnya, silakan nanti dibahas di telah sendiri. Fa urjifa bi annal masalika syaghiru. Kemudian aku diberi kabar yang menakutkan bahwa perjalanannya itu susah, tidak aman, tidak ada yang menjaga jalannya. Wa arabal haramaini mutasyajiratun. Kemudian orang-orang haramain, penduduk Mekah dan Madinah saling bertikai. Fahirtu baina ishfaqin yuthabbituni wa ashwaqin tunashituni. Kemudian aku bingung antara ketakutan yang menahanku dan harapan ingin datang yang memotivasiku. Ila an ulqiya fi rawi al-istislam. Sampai akhirnya aku membisikkan dalam hatiku, supaya dalam jiwaku, supaya aku tunduk, ya ikut saja. Wa taqlibu ziyarati qabri alaihi salam. Dan akhirnya aku ingin untuk terus melanjutkan ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'tamtu al-qu'da wa a'dadtu al-'udda wa sirtu war-rufqa la nalwi ala urjah. Kemudian aku memilih kendaraan dan mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Kemudian aku berjalan bersama sekawanan, teman-teman, ada temannya. Dan kami tidak mempedulikan hal-hal yang menyibukkan. Wala nani fi ta'wibin wala duljah. Dan kita, kata beliau, kata ini Al-Harits ini sosok yang dibuat oleh Al-Hariri. Dan kami tidak menunda-nunda di waktu siang maupun malam. Intinya langsung berjalan. Hatta wafaina Bani Harb. Akhirnya sampai ke daerah Bani Harb, kabilah Bani Harb. Laqad abau min Harb. Harb.
Tapi beda ini. Kalau Bani Harb ini orang, nama orang. Sedangkan Harb di sini peperangan. Mereka pulang dari peperangan. Bani Harb pulang dari peperangan. Fa'azma'na an nuqaddiya dhillal yawm fi hillati al-qaum. Kemudian kami bertekad untuk menyempurnakan sisa hari bersama kaum tersebut, kaum Bani Harb. Ingin duduk-duduk bersama mereka, menghabiskan waktu. Babainama nahnu natakhayyarul munakh wa narudul wirdan nuqah. Kemudian setelah kami memilih tempat yang bagus untuk turun dan minum minuman yang menyejukkan, idra'ainahum yarqudun ka'annahum ila nusubi yufidun. Tiba-tiba kami melihat mereka bersegera lari, seolah-olah mereka mendatangi sesembahan mereka. Jadi seolah-olah ada sesembahan patung-patung, kemudian mereka bersegera ke sana. Maksudnya penyembah patung. Farabana intiyaluhum wasa'alna ma baluhum. Karena kami bingung, kenapa mereka berkumpul? Kemudian kami bertanya, apa yang terjadi? Faqila qad hadara nadiyahum faqihul Arab fa ihra'uhum li hadzal sabab. Telah hadir di kampung mereka faqihul Arab. Nah, di sini datang faqihul Arab. Mereka bersegera karena sebab itu. Faqultu li rufqati ala nashhada majma'al hayy linatabayyana ar-rusyda minal ghayy. Akhirnya aku berkata ke teman-temanku, apakah kita tidak hadir saja ke perkumpulan supaya kita mengetahui petunjuk? Faqalu laqad asma'ta id da'ud wa nasahta wa ma anaud. Mereka mengatakan, teman-temannya ini, ya kamu laqad asma'ta id da'ud. Ya kamu bilang, maka kami mendengarkan. Kemudian kamu beri nasihat dan kamu tidak meremehkan kami. Maqassar. Tsumma nahadna nattabi'ul hadi wa na'umman nadi. Kemudian kami bangkit mengikuti ada penunjuk jalan. Kemudian kami mendatangi perkumpulan kaum tersebut. Hatta idza adlalna alaihi istashrafna al-faqihan al-manhuda ilaihi. Sampai kami akhirnya datang dekat dan kami melihat al-faqih yang dimaksud, faqihul Arab tadi. Alfaituhu Aba Zaidin bisyuqri wal buqar wal fawaqir wal fiqr. Ternyata aku dapati dia adalah Abu Zaid, tokoh utama di dalam Maqamat. Ternyata dia adalah Abu Zaid yang memiliki tipu daya, ada wahi, orang yang hebat. Wal fawaqiri sama artinya wal fiqr, dan ahli syair. Wa qad itammal qafda, dia menggunakan imamah. Al-qafda itu imamah. Imamah itu jenis serban yang dililit, bukan serban orang Saudi sekarang yang di atas kepalanya dan diputar-putarkan, tidak ada yang dilepaskan ke bawah. Washtamal as-samma, dan memakai baju as-samma. Ishtimalus samma ini istilah yang masyhur ya di dalam fikih, ketika seseorang menggunakan pakaian kemudian tidak bisa mengeluarkan tangannya. Dan itu dilarang ya, ada larangannya. Pokok ada kurfusa, kemudian duduk al-kurfusa. Duduk kurfusa itu duduk di atas ala ilyatayhi, di atas bokongnya. Kemudian menegakkan saqaihi, pahanya atau betisnya ditegakkan. Kemudian menempelkan pahanya dan perutnya. Ya, itu salah satu jenis duduk ya. Dalam duduk saja dalam bahasa Arab bermacam-macam, ada julusul kurfusa dan seterusnya. Wa ayanul hayy bihi muhtafun wa akhlatuhum alaihi multafun. Orang-orang mulia kaum atau desa tersebut membuat halaqah, sedangkan orang-orang yang di bawahnya, level di bawahnya mengikuti. Wa huwa yaqulu, Abu Zaid tadi yang faqihul Arab tadi mengatakan, saluni anil mu'dilat wastawdifu minnil mushkilat. Tanyakan permasalahan-permasalahan yang rumit dan mintalah penjelasan muskilah. Fawalladzi fataras sama wa 'allama Adam al-asma. Demi zat yang menciptakan langit, yaitu Allah, beliau bersumpah, dan mengajarkan Adam nama-nama. Inni la faqihul arabil arba wa a'lamu man tahtal jarba. Sesungguhnya aku adalah faqihul Arab yang murni, yang hebat, dan aku mengetahui ilmu yang di bawah langit. Fasamada lahu fatan fatiqul lisan jariyul janan. Akhirnya datang pemuda yang lisannya fasih dan pemikirannya, hatinya itu kuat. Dia cerdas orangnya. Faqala inni hadartu fuqaha ad-dunya hatta takhaltu minhum mi'ata futya. Aku sudah menghadiri bermajelis dengan fuqaha ad-dunya,
Kemana-mana aku sudah datangi fuqaha. Kemudian aku memilih 100 fatwa. Fa in kunta mimman yarghabu an banati ghairin wa yarghabu minna fi mairin fastami wa ajib. Kalau kamu memang bisa dan tidak berbohong, ucapan kamu tadi katanya kan dia mengaku bisa menjawab pertanyaan yang sulit. Nah, kalau kamu memang tidak bohong dan tidak mengharapkan rezeki, intinya jujur, maka dengarkan dan jawablah. Lituqabala bima yajibu. Lituqabal bima yajib. Supaya kamu mendapatkan menjawab apa yang seharusnya dijawab. Faqal Allahu Akbar, sayabinul makhbar, wa yankashiful mudmar, fasda bima tu'mar. Dia mengatakan Allah Akbar, akan jelas, akan nampak. Ini uji coba ini, tes kan, mau dites dia. Dan akan nampak yang tersembunyi. Maka ucapkanlah apa yang kamu inginkan. Nah, dimulai dengan pertama. Ini di sini nanti ada 105 pertanyaan yang menjebak. Ini semuanya jebakan. Jadi harus hati-hati menjawabnya. Pertanyaan pertama, yang ini masuk ke pembahasan kita butuh. Ma taqulu fi man tawadda'a tsumma lamasa dhahrana ali. Kalau secara diartikan secara zahir, jadi ketika membahas Fathul Arab ini harus menguasai minimal 2 ilmu. Ilmu fikihnya dapat, dia paham ilmu fikih, dan yang kedua adalah ilmu balaghahnya, lughahnya sudah matang. Apa pendapat kamu orang yang wudu dari menyentuh punggung na'al? Na'al secara bahasa sendal, menyentuh punggung sendalnya. Apakah dia harus berwudu? Jawabannya intaqadha wudu'uhu bi fi'lihi. Wudunya batal. Nah, kan aneh, masa menyentuh sendal wudunya batal? Maka ternyata yang dimaksud adalah an-na'al di sini az-zaujah, menyentuh punggung istrinya. Dalam mazhab Syafi'i, menyentuh lams maka membatalkan wudu. Jadi bukan maksudnya na'al di sini sendal, tapi zaujah. Jadi ada makna yang dekat, yaitu na'al sendal, dan ada makna yang jauh, zaujah. Dan yang dimaksud adalah makna yang jauh tadi. Dan di sini tidak, orang yang tidak menguasai bahasa Arab yang bagus, atau tidak mengetahui mufradat yang banyak, maka dia akan terjebak, bisa mengatakan, kan menyentuh sendal saja, masa membatalkan wudu. Ini contohnya. Jadi yang pertama ini makna-makna yang nanti kita akan sebutkan, terjemahkan makna yang tidak dimaksudkan. Dan itu makna yang nampak sebenarnya. Makna yang paling dekat, tidak dimaksudkan. Kemudian yang dalam tanda kurung ini, itu sebenarnya makna jauh yang diinginkan. Pertanyaan kedua, fa in tawadda'a tsumma adka'ahul bar. Jika dia wudu kemudian dia bersandar albar itu secara bahasa bisa diartikan embun ya. Duduk-duduk karena dingin. Maka jawabannya yujaddidul wudu amin ba'. Ini uniknya, dia menarik ya. Al-Hariri ini orang yang cerdas. Dia membuat cerita ini, dia membuat merekayasa ini dengan bahasa yang sulit, pertanyaan dan jawabannya juga bagus, jawabannya juga unik, dan tetap menggunakan sajak juga. Dhaharana alihi bi fi'lihi al-barad min ba'd. Mengulangi wudunya. Maksudnya apa? Dia duduk karena kedinginan. Bukan karena kedinginan, tetapi al-barad di sini maknanya adalah naum, karena tidur. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang muttaqi di sini berarti dia duduknya tidak mutamakin. Kalau duduk mutamakin maka tidak membatalkan wudu ya. Tidur yang duduk mutamakin tidak. Nah, di sini muttaqi, ya bersandar layah-layah santai-santai. Nah, itu yang membatalkan wudu. Demikian. Yang ketiga, ayam sahul mutawaddi'u unthayayi. Unthayayi itu secara bahasa yang paling dekat maknanya adalah biji dzakar. Apakah orang yang sudah wudu boleh menyentuh, mengusap unthayayi? Boleh enggak? Jawabannya ternyata qad nudiba ilaihi wa lam yujab alaihi. Tuh, disunahkan. Ketika wudu, disunahkan untuk menyentuh itunya, malah mengusap itunya. Tapi tidak wajib. Jadi hukumnya sunnah. Ternyata yang dimaksud unthayain adalah al-udhunan. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, maskur ras. Itu masku ba'dhir ras, sebagian saja, dan mengusap telinga hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian pertanyaan keempat, ayajuzul wudu mimma yukhdifu thu'ban. Apakah boleh wudu dengan air, dari air yang dikeluarkan oleh thu'ban? Thu'ban secara bahasa makna yang lebih mudah dipahami adalah ular. Jadi itu makna yang terlintas, orang yang baca terlintas pertama kali ular. Jawabannya ternyata wahal amdafu min hudil korban.
Apakah ada yang lebih bersih dibandingkan ini? Mimma yaktibu thuban bagi orang-orang ahlul badui. Nah, ternyata thuban ini bukan ular, tapi masih lulwadi, aliran air di lembah. Pertanyaan kelima, ayustabahu ma'ud dharir? Apakah boleh menggunakan ma'ud dharir? Ad-dharir ini artinya a'ma. Jawabannya na'am wa yajtanibu ma'al basir. Nah, menghindari ma'ul basir. Ad-dharir maksudnya adalah harful wadi, ujung lembah. Jadi ada mengalir air. Ma'ud dharir ini bukan ma'ul a'ma. Walaupun ini maknanya yang terlintas pertama kali orang yang membaca. Ternyata dimaksud adalah harful wadi, ujung di pinggiran al-wadi, lembah. Adapun al-basir di sini kata dia jawabannya wajibtanibu ma'al basir, menghindari air al-kalb. Kita harus menghindari karena bisa najis. Qala ayahillu tatawufu fir rabi? Bolehkah at-tatawuf? Makna yang dekat adalah tawaf di musim ar-rabi, di musim semi. Jawabannya yukrahu dzalika lil hadath asyani. Dimakruhkan bagi orang yang setelah melakukan hadat asyani. Loh, kok bisa? Tawaf di musim semi dilarang. Ternyata bukan itu. Yang dimaksud dengan tatawuf adalah at-tawawwur. Buang air besar di an-nahris shaghir, di sungai yang kecil. Jawabannya makruh. Pertanyaan berikutnya, ayajibul ghuslu ala man amna? Di sini apakah boleh? Apakah wajib mandi bagi orang yang amna? Amna yang terlintas adalah keluar air mani. Jawabannya tentu saja dikatakan la walau tanna. Dia mengatakan ini jebakan ya, bukan ini makna yang terlintas, bukan itu yang dimaksud padahal. Tidak, walaupun berulang-ulang. Orang yang amna berulang-ulang tidak wajib mandi. Nah, ternyata yang dimaksud adalah atamina. Amna itu salah satu artinya adalah datang ke Mina. Karena orang yang datang ke Mina nggak wajib mandi. Yang kedelapan, fahal yajibu alal junubi ghuslu farwati? Apakah orang yang junub wajib mencuci farwah? Farwah itu orang yang memiliki kulit dari hewan. Jawabannya ajal. Ghuslu ibrati. Ghuslu ibrati ini makna yang zahir. Ternyata ada makna yang bait yang dimaksudkan. Farwah di sini ternyata adalah jildatur ras, kulit kepala. Jawabannya ya wajib ajal, ya tentu saja, dan wajib juga membasuh ibrah, yaitu agmu al-mirfaq, tulang lengan. Qala ayajibu alaihi ghuslu sahifatihi? Apakah dia wajib ghuslu sahifati? Sahifah yang terlintas, makna yang dekat adalah bisa jadi sahifatul wajh, maksudnya afan. Yang terlintas pertama kali adalah sahifah kertas atau buku. Jawabannya ternyata na'am, kaghusli syafati, seperti membasuh mulutnya. Ternyata sahifah di sini asirratul wajh, wajahnya ya wajib dalam mandi maupun wudu. Fa inna khalla bi ghusli fa'sihi. Fa's yang paling mudah, makna yang paling dekat adalah kapak. Kalau dia tidak mencuci atau membasuh kapaknya gimana? Jawabannya ternyata huwa kama law al-ghusla ra'si. Hukumnya seperti orang yang tidak membasuh kepalanya ketika mandi. Nah, al-fa's di sini bukan makna yang dekat, itu kapak bukan itu, tapi al-aghmu al-mushrahu ala nuqratil qafa. Yang tulang yang ada di sini yang menonjol di tengkuk. Ada yang menonjol di sini itu namanya al-fa's. Juzul ghuslu fil jarab? Apakah boleh membasuh fil jirab? Jirab itu makna yang dekat adalah makna al-qarib, tempat untuk ina ya, untuk minum atau tempat air. Masa boleh mandi di tempat kayak gitu? Jawabannya huwa kal ghusli fil jibab. Al-jibab jamak dari jubah. Nah, ternyata al-jirab maksudnya adalah jauh fil bir, tengah sumur. Boleh. Fama taqulu fi man tayammama thumma ra'a raudhan? Raud yang terlintas ya raudhah, bustan, taman. Apa pendapatmu? Orang yang tayamum kemudian melihat taman. Katanya batala tayammumu falyatawaddo. Batal tayamumnya. Nah, kok bisa? Raud tayamumnya batal, harus wudu. Ternyata raud yang dimaksud adalah raudhah, yaitu mawadhi'ul ghaib. Ada kolam yang di situ turun air hujan. Jadi kalau ada air setelah tayamum melihat itu ya, dia batal tayamumnya, harus wudu. Kemudian sholat dengan wudunya. Nah, itu 12 pertanyaan yang sudah dijawab. Ini semuanya jebakan.
dalam kitab Thaharah. Sekarang kitab salat. Juzu ayasjuda rajulu fil adhirah. Al adhirah yang terlintas, adhirah itu kotoran manusia atau kotoran hewan. Boleh nggak sujud? Seseorang sujud di atas kotoran. Tai gitu maksudnya ya. Jawabannya boleh. Tetapi yang penting wal yujanib al qadrah. Menghindari kotoran. Al adhirah maksudnya ternyata fina udah halaman rumah. Ya boleh jawabannya kalau yang dimaksud dengan al adhirah ini halaman rumah ya boleh. Sujud di sana kan nggak apa-apa. Tetapi kalau yang dimaksud adalah al-adhiro dan itu makna yang terlintas, pasti orang yang membaca adhiro ini ya kotoran manusia. Nggak mungkin ya jawabannya pasti dia mengatakan la. Kemudian yang ke-14, balau as-sujudu alal khilaf, boleh nggak sujud alal khilaf? Wallah alam ini yang dimaksud apa? Apakah dia khilaf fikih atau maksudnya adalah perselisihan? Nah, maksudnya ditukar-tukar gitu posisi sujudnya. Jawabannya la wala ala ahadin atraf. Tidak boleh. Kalau ala satu atraf nggak boleh karena sujud itu harus ala sabati a'udhum. Nah, ternyata yang dimaksud adalah al-khilaf di sini mulakama. Pertarungan. Jawabannya nggak boleh. Qala fa in sajada ala shimali. Shimal yang terlintas adalah dziddul yamin. Kalau sujud di bagian kirinya, di atas bagian kirinya, jawabannya ternyata la ba'sa bi fi'ali. Tidak mengapa. Nah, apa yang dimaksud dengan asyimal? Jam'u syamlah. Syamlah itu baju. Ya boleh nggak apa-apa. Fal yajuzu sujudu 'alal qura'. Al-qura' ini ar-rijal sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau du'itu ila qura'in la ajabtu. Seandainya aku ini hadis yang sangat mulia. Seandainya ada orang yang mengundang cuman hanya makan kakinya hewan, kakinya kambing atau baginya kambing, maka aku akan datang. Kalau diundang makan-makan, walaupun itu remeh, karena orang Arab tidak makan ya biasanya. Orang normalnya orang Arab di zaman dahulu ketika makan hewan kakinya dibuang, ususnya dibuang, kepalanya dibuang. Jadi dimakan daging yang inti saja. Apakah boleh sujud di atas kaki? Kan begitu, aneh kan? Jawabannya katanya na'am, dunadz dzira'. Yang nggak boleh itu sujud di atas adzira'. Ternyata qura' di sini maksudnya adalah mastatala minal harra. Al harra itu tanah yang di situ ada batuan berwarna hitam. Kalau itu yang dimaksud ya tentu saja boleh. Jadi jebakan. Ayo sholli ala ra'sil kalb. Bolehkah salat ala ra'sil kalb? Kepala anjing. Jawabannya boleh. Kasairil hadh. Boleh seperti sujud di atas batu. Nah, ra'sul kalb ternyata maksudnya adalah tempat. Baniyatun ma'rufah. Ada jalan fi jabal di gunung. Ada tempat namanya ra'sul kalb, bisa dicari. Ayajuzu lidari si hamlul masahib. Kalau kita mengartikannya begini, apakah pelajar boleh membawa mushaf? Ini keliru, bukan itu yang dimaksud. Ini sudah kena jebakan. Bukan itu yang dimaksud. Karena jawabannya la wala hamluha fil malahib. Enggak boleh. Ad-daris itu membawa mushaf. Kok bisa? Ternyata ad-daris salah satu maknanya adalah al-haid. Wanita haid. Wanita haid enggak boleh memegang mushaf. Qala ma naqulu fi man shalla wa anatuhu bariza. Apa pendapat kita? Bagaimana pendapat kita orang yang sholat anatuhu bariza. Ana itu makna yang paling dekat adalah sya'rul farj. Bulu kemaluan. Bulu kemaluannya nampak, sholatnya bagaimana? Jawabannya sholatu jaizah. Sholatnya boleh, sah. Nah, anak ternyata bukan itu. Ada makna yang jauh, yaitu jama'atun min humuril wahs. Ketika sholat muncul nampak humurul wahs. Nah, ini bukan keledai apa namanya? Buas ya. Keledai liar enggak. Dia hewan tertentu. Sebagian mengatakan itu adalah zebra, tetapi berdasarkan penelitian yang lebih dalam ada hewan yang lain, bukan itu. Bukan zebra. Karena zebra dalam bahasa Arab disebut dengan al-mukhattab. Berikutnya fa in shalla wa alaihi shaum. In shalla wa alaihi shaum. Salat kemudian puasa boleh enggak? Katanya yu'id walau shalla mi'ata yaumin. Yu'id walau shalla mi'ata yaum. Mengulangi walaupun salat 100 tahun, enggak boleh. Ternyata di sini bukan shaum itu puasa. Tidak puasa. Shaum itu dzarqun na'a. Kotoran burung. Ya, kotoran hewan ya. Jelas batal salatnya, tidak bisa. Fa in hamala jarwan wa shalla. Al-jaru itu makna yang mudah difahami, yang langsung dipahami orang Arab adalah shaghirul qalb. Kalau salat membawa anak anjing. Nah, gimana? Huwa kama law hamala baqil.
seperti orang yang bawa bakil. Jawabannya enggak apa-apa. Seperti orang yang bawa bakila. Bakila itu kacang, jenis kacang bakila. Nah, al-jarwu ini apa maksudnya? Maksudnya yang diinginkan oleh penanya jebakannya adalah as-sigharu minal qithai war rumman. Buah. Ya, rumman itu delima. Delima kecil. Namanya jarwu juga. Ya, enggak apa-apa kalau membawa itu. Pertanyaan berikutnya, atasih salatu hamilil qarwah. Naqirun min khasyab tashrabu minhu al-kilab. Ada kayu yang lubang yang diminum di situ anjing. Apakah sah sholat orang yang membawa itu? Jawabannya la, walau shalla fawqal marwah. Tidak sah sholatnya walaupun di atas marwah. Walaupun sholat di atas marwah. Marwah nama tempat. Al-qarwah di sini maksudnya adalah mailaghatu al-kalb, mawdhi'u ulughil kalb. Mawdhi'un walagha fi. Ada anjing yang walagha fi. Nah, di sini al-qarwah makna yang asingnya. Fa in qatara alaihi thawbul musalli najwun. Kalau meneteskan dari pakaian orang yang sholat, najwun. An-najwu makna yang terlintas adalah hadat, kotoran. Najwun, kotoran yang membatalkan. Jawabannya yumdi fi sholatihi wala gharb. Terus sholat melanjutkan dan tidak mengherankan. Nah, an-najwu di sini yang dimaksud oleh penanya adalah as-sahabul ladzi qad haraqama. Awan yang mengguyurkan air hujannya. Ayjuzu ayya ummar rijala muqanni'un. Apakah muqanni' itu bisa menjadi imam bagi laki-laki? Muqanni' salah satu maknanya adalah wanita yang menggunakan al-qina, yaitu penutup yang digunakan untuk menutup wajah, semacam cadar. Jawabannya boleh. Boleh muqanni'. Wa ya ummahum mudarra. Boleh juga orang yang memakai ad-dir'. Memakai dir' yaitu baju besi. Nah, ternyata muqanna di sini la bisul milbat, bukan wanita tapi laki-laki. Jawabannya sah. Fa in ammahu man fi yadihi waqf. Orang yang ngimami fi yadihi waqf. Di sini muskilah. Apa itu maksud waqf? Al-waqf jawabannya adalah katanya yu'iduna walau annahum alf. Orang yang ngimami di tangannya ada waqf. Ya, bisa jadi waqf di sini wakaf, harta wakaf, katanya harus mengulangi. Apa maksudnya wakaf ini? Wakaf di sini adalah as-siwaru minal aj, gelang dari azmul fil, dari tulangnya gajah. Nah, maksudnya adalah wanita yang biasanya memakai ini, wanita. Jawabannya ya nggak sah kalau ada wanita mengimami laki-laki. Mengimami laki-laki jawabannya tidak sah. Salatnya tidak sah. Fa in ammahum man fakhidhuhu badiyah. Kalau mengimami mereka yang menjadi imam adalah fakhidhuhu badiyah. Nampak fakhidnya. Gitu. Jawabannya sholatu wa sholatu madiyah. Sholatnya nggak apa-apa, bisa dilanjutkan. Ternyata fakhid di sini maknanya adalah al-ashirah, yaitu kabilah. Orang yang tinggal di Badui. Nah, fa in ammahumut thawrul ajam. Sekilas maknanya adalah hewan. Thawr. Masa thawr hewan mengimam menjadi imam? Jawabannya sholli wa kholaka dambun. Enggak apa-apa. Kamu enggak tercela. Ternyata thawr di sini maksudnya adalah sayyid, bukan hewan. Sayyid, pemimpin, al-ajam alladzi la rumhamahu, yang enggak memiliki tongkat atau tombak. Ayatul qasru fi salati syahid. Apakah qasar itu bisa dilakukan untuk salat syahid? Orang yang menyaksikan, ya. Jawabannya lah, enggak boleh. Qasar orang yang syahid menyaksikan sesuatu. Loh, kok bisa? Ternyata salatul syahid maksudnya adalah salatul maghrib. Nama lain dari salatul maghrib. Ya enggak, jawabannya tentu saja enggak bisa. Enggak bisa qasar untuk salat maghrib. Nah, itu kita habis salat. Sekarang kita habis siang. Kita cepat saja ya, mudah-mudahan bisa selesai karena ada 11 halaman. Juzu lil ma'dzuri ay yuftira fi syahri Ramadan. Orang yang uzur iftar di syahrul Ramadan. Jawabannya enggak. Tidak dapat rukhsah. Uzur apapun. Sekilas begitu maknanya. Ternyata bukan begitu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah al-makhtun. Al-makhtun ya. Wa huwa aidan al-mu'adzar, orang yang dikhitan. Ya, orang yang dikhitan masih kecil kan. Enggak ada orang dikhitan sudah besar. Kalau anak kecil ya tidak sudah dikhitan sudah besar, ya, sudah balik. Maka tidak ada rukhsah kecuali orang yang masih kecil. Kalau masih kecil ya masih rukhsah, kalau sudah besar, sudah balik tidak ada rukhsah. Dan itu disebut dengan ma'dzur, orang yang dikhitan ma'dzur. Fahalil mu'arrasi ayyakula fi. Fahalil mu'arrasi fahalil mu'arrisi ayyakula fi. Mu'arris bisa orang yang mendengarkan bisa jadi memahaminya
Orang yang habis menikah, melakukan pernikahan, boleh makan pada bulan Ramadan? Jawabannya, nah, bimil fi, nggak apa-apa. Nah, ini juga bukan orang yang menikah, tetapi musafir. Al-mu'arris adalah musafir yang datang turun di akhir malam untuk istirahat. Fa'in afthara fihi al-urad, kalau ada orang yang al-urad. Al-urad makna yang dekat, orang-orang yang telanjang. Apakah boleh orang yang telanjang itu iftar? La tunkiru alaihimul wulad. Tidak ada yang mengingkari, nggak apa-apa katanya. Bukan demikian. Al-urad di sini maksudnya ta'khudhuhum al-arwa, yaitu al-humma bira'd. Orang yang terkena penyakit. Orang yang sakit tentunya dapat udzur, boleh. Fa in akala sha'imu ba'da ma asbah, qala huwa ahwatu lahu wa aslah. Di sini bukan orang yang puasa makan setelah pagi hari, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah orang yang di malam hari. Di malam hari, asbaha itu artinya adalah di malam hari menyalakan lampu, menyalakan pelita, ya nggak apa-apa. Wa ahwat lahu wa aslah. Nggak apa-apa, bagus. Fa in amada li an akala lailan li yushammira lil qada'i lailan. Kalau dia sengaja, bukan yang dimaksud makan di malam hari, kemudian kalau makan di malam hari kemudian harus qada. Siapa yang bilang begitu? Jadi kalau kita pahamnya secara langsung gitu, orang yang sengaja makan malam hari harus qada. Kok bisa? Bukan malam hari. Lail di sini farahul khubara, memakan anaknya burung namanya burung khubara, jenis burung. Kalau orang yang sengaja makan anaknya burung, ya qada kan. Bukan lail ini malam hari. Kalau lail diartikan malam hari, tidak perlu qada. Orang yang berpuasa kan boleh makan malam hari. Kaina kalau qabla an tatawarul bayda. Al-bayda ini putih. Dan itu bukannya dimaksud. Setelah tersembunyi, apakah boleh? Jawabannya harus qada. Nah, di sini maksudnya adalah al-bayda asy-syams. Salah satu nama matahari. Kalau matahari belum tenggelam, ya harus qada kalau dia makan. Fa in istathara shaimul qaida. Kalau dia orang yang berpuasa tadi tersulut untuk membalas dendam. Aftara, tersulut saja iftar. Bukan begitu. Yang dimaksud dengan kait adalah al-qai. Al-qai. Salah satu nama al-qai adalah muradifnya adalah al-qaid. Itu muntah. Orang yang sengaja istataro istidah. Ini sangat detail ya. Al-Hariri sangat paham betul fikih dalam masalah ini. Karena kalau muntah tidak sengaja mandarahul qai falyutim masaumahu kama fil hadits, terus melanjutkan puasanya kalau muntahnya tidak sengaja. Tetapi manis taqa'a, itu yang iftar ya, batal puasanya. Alahu ayyuftira bi ilhahid tabakh, alahu ayyuftira bi ilhahi at-tabikh. Apakah boleh iftar ketika dia bersama dengan at-tabikh? Jawabannya na'am. At-tabikh di sini kalau kita pahami langsung secara terlintas, orang yang masak. Na'am la bitahi al-matabikh. Nah, boleh katanya iftar. Cuman hanya berteman dengan at-tabikh boleh iftar. Yang dimaksud bukan orang yang masak, tetapi orang yang sedang sakit. Jawabannya boleh. Tapi kalau dia di sampingnya ada orang yang memasak, ya, tidak boleh iftar. Fa in dhahikatil mar'atu fi shaumiha batala shaumu yaumiha. Di sini yang dimaksud bukan wanita tertawa kemudian batal puasanya pada hari itu. Tidak. Dhahikat di sini maksudnya adalah haid. Kalau haid, fa in dhahara al-judariyu ala dharratiha wala tuftiru in adzana bi madharratiha. Di sini yang dimaksud bukan sakit yang menimpa istrinya atau orang lain. Ya, bukan begitu, tetapi menimpa. Dorro di sini maksudnya adalah tangannya sendiri, menimpa dirinya sendiri. Nah, maka boleh dia berbuka, tidak puasa, karena kan sakit kalau dia termadorati. Kemudian kita Abu zakat, ma yajibu fi mi'ati misbah, kaqatani ya sah. Apa hukum kalau orang memiliki 100 misbah? Di sini bukan lampu, karena dia harus membayar 2 hiqqah. Jawabannya misbah adalah an-naqa allati tusbihu fil mabraq. Unta yang di waktu pagi dia sudah datang di tempat penggembalaannya, di kandangnya, di tempatnya.
Ya, itu kalau unta ya 100 unta, jawabannya dia harus mengeluarkan 2 hiqqah. Fa in malaka asyra khanajir yukhriju syataini wala yushajir. Orang yang memiliki 10 khanajir. Di sini maksudnya bukan khanajir yang dipahami bahwa itu senjata seperti pisau ya. Pisau belati yang besar. Bukan itu, tapi khanajir ini maksudnya adalah an-nuq al-ghuzaru ad-dur. Unta yang susunya banyak. Kelenjar susunya banyak. Kalau unta, orang memiliki 10 unta, maka dia mengeluarkan zakatnya 2 ekor kambing. Nah, fa'in sama halisai bihamimati, kalau dia memperbolehkan as-sa'i bihamimati, hamimah itu orang yang paham, hamimah itu orang yang dia cintai istrinya. Boleh nggak dipersilakan untuk memanfaatkan istrinya, mengambil istrinya? Nah, bukan begitu ternyata. Ya busyra lahu yaumil qiyamah. Dijawab, ya busyra. Nah, kabar gembira dia akan mendapat gembira pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan hamimah adalah khiyarul mal, harta yang paling dia sukai, harta yang terbaik. Ayastahiqu hamalatul auzari minaz zakati juzan. Na'am idza kanu ghuzan. Yang dimaksud di sini bukan orang yang berdosa berhak mendapatkan jatah. Tidak begitu. Masa orang yang mendapatkan pelaku dosa berhak tidak mustahik atau tidak? Tidak ada, dari 8 mustahik tidak ada hamalatul auzar. Tapi kok bisa dapat? Ternyata maksudnya adalah hamalatul auzar di sini hamalatus silah, yaitu orang yang membawa senjata karena dia perang. Ya, kalau mereka berperang termasuk dalam kategori al-mustahiq. Ya, fisabilillah. Kitabul hajj, ayajuzu lil haji ayyatamir. Qala la wala an yaftamir. Bukan maksudnya orang yang umroh nggak boleh haji, tapi maksudnya adalah orang yang menggunakan khimar, menggunakan al-imaro, yaitu imamah, menggunakan imamah serban. Adapun al-ikhtimar maksudnya khimar, bukan khimar, tapi khimar, kerudung. Nggak boleh orang yang haji menggunakan kerudung atau penutup kepala. Fahal lau ayaqtul syuja, boleh nggak membunuh asyuja? Qala na'am kama yaqtul siba. Oh, kok boleh membunuh asyuja? Asyuja di sini bukan orang yang pemberani, tapi ular. In qatala zammaratan fil haram. Zammaro ini kalau makna yang dekat adalah wanita yang bersenandung, yang memukul rebana atau seruling al-mizmar. Qala alaihi badanatun minan nar. Dia harus, kalau dia membunuh wanita ini, dia harus membayar badanah, unta. Nah, dimaksud bukan itu, tetapi an-na'amah wasmu sautiha az-zumar. Hewannya, membunuh hewan, an-na'amah, burung unta. Maka dia harus membayar, menggantinya dengan unta. Fa in rama saqa hurrin fajaddalahu. Qala yukhriju syatan badalahu. Kalau dia melempar betis hurrin fajaddalahu, kemudian dia meletakkan petang. Jawabannya kok bisa harus membayar denda? Ternyata sakohur adalah nama burung. Ya, sakohur nama burung. Kalau burung dia harus mengganti. Jazaus kemudian fa in qatala umma aufin ba'dal ihram. Umma auf ini bukan nama orang, tetapi dia adalah hewan, al-jaradah, belalang. Yatasaddaqu biqabdatin min ta'am. Dia bersedekah dengan segenggam makanan. Yajibu 'alal haji istishabul qarib. Qala na'am, yasuqahum ilal masyarib. Apakah wajib bagi orang yang haji untuk istishab, membawa perahu kecil? Tidak, bukan itu, bukan perahu kecil, tapi maksudnya adalah membawa orang yang bisa membawa orang yang talibul ma'i bil lail. Maksudnya adalah orang yang menunjukkan jalan atau memberikan minum, membantu dia. Jawabannya iya, wajib. Karena termasuk istita'ah ya. Qala wa ma taqulu fil harami ba'da sabat. Apa pendapat kamu ada haram setelah sabat? Qad halla fi dzalikal waqt. Halal di waktu itu. Haram maksudnya adalah muharram. Sabat bukan hari Sabtu, tetapi halqu ar-ras, mencukur rambut kepala. Halla yani tahlil hajj. Halal. Kitabul buyu' ma taqulu fi bai'il kumaid? Qala haramun ka bai'il mayit. Boleh nggak membunuh al-kumaid?
apa namanya, menjual, apa bukan membunuh, menjual al-kumait, khamr? Jawabannya ya nggak boleh. Tapi orang biasanya memahaminya al-kumait itu kuda yang hitam. Ayajuzu bai'ul khalli bilahmil jamal? Qala la wala bilahmil hamal. Al-hamal al-khuruf. Bolehkah menjual al-khal, cuka, ini al-khal ya, cuka dalam bahasa yang mudah dipahami. Bilahmil jamal, dengan daging unta? Jawabannya nggak boleh. Loh, kok bisa? Ternyata khol di sini maksudnya adalah ibnul makhod, unta ibnul makhod. Jawabannya tidak boleh, karena dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kita menjual daging dengan hewan, walaupun sejenis atau tidak sejenis. Misalkan saya memiliki daging kambing 1 kilo, ada orang memiliki kambing ya, kambing anggaplah dia dagingnya itu 10 kilo atau 15 kilo. Kemudian saya memiliki daging juga 10 kilo juga, boleh nggak saya tukar jual beli kayak gitu? Jawabannya tidak boleh, karena ada hadis yang melarang. Ayahillu bai'ul hadiyah? Qala la wala bai'us sadiyah. Apakah boleh bai'ul hadiyah? Jawabannya nggak boleh. Kok bisa nggak boleh? Ternyata hadiah maksudnya adalah ma yuhda ilal Ka'bah, hewan yang disembelih untuk Ka'bah. Maksudnya hewan yang diperuntukkan, disembelih, diperuntukkan, dipersembahkan untuk Ka'bah, dan itu haram ya. Itu haram. Nggak boleh. Ma taqulu fi bai'il aqiqah? Qala mahdhurun al-haqiqah. Aqiqah ini orang yang paham biasanya memahami kharzatun hamra, lubang kancing atau sesuatu yang berwarna merah. Jawabannya nggak boleh. Maksudnya adalah aqiqah, hewan sembelihan. Walaupun ini yang nomor 54 ini makna yang dekat, ini kurang terkenal malahannya. Malah makna yang jauh. Ayajuzu bai'ud da'i 'ala ar-ra'i? Qala la wala 'ala sa'i. Boleh nggak pengembala menjual ad-da'i? Jawabannya nggak boleh. Loh, ngapain ad-da'i? Penyeru. Bukan penyeru. Maksudnya adalah baqiyatul labani fid dar'. Sisa susu yang ada di apa namanya? Di tempatnya. Nah, fid dar'. Di payudara hewan. Nggak boleh. Wasa'i maksudnya adalah wala 'ala sa'i. As-sa'i ini pengumpul sedekah, pengumpul zakat. Ayuba'u as-saqru bit-tamr? Qala la wala maliku al-khalqi wal amr. Disumpah Allah. Enggak boleh bai'u as-saqri bit-tamr. Tuh, enggak boleh. Ternyata saqr di sini maksudnya adalah asalut tamr. Kurma yang sudah dibuat seperti asal. Kalau bahasa kita sari kurma. Sari kurma boleh enggak? Jualan sari kurma dengan kurma? Jawabannya enggak boleh. Jadi kalau mau jual beli harus pakai uang atau pakai yang lain. Kenapa? Karena di sini al-jahlu bit-tamathuli kal ilmi bit-tafadul. Kaidahnya demikian. Riba ya jadinya. Ayashtaril muslimu salabal muslimat? Qala na'am, fayuridu anhu idza mat. Salab kok bisa dibeli? Jawabannya ternyata bukan salab itu hasil dari peperangan. Yang diberi dari peperangan. Tetapi maksudnya adalah kulit pohon. Ini enggak apa-apa, boleh. Fahal yajuzu an yubta' asy-syafi'? Qala wa ma li jawazi min dafi. Boleh enggak asy-syafi' itu diperjualbelikan atau dijual atau dibeli? Boleh enggak? Jawabannya enggak apa-apa. Ternyata syafi' di sini bukan orang yang memberi syafaat, tapi hewan. Hewan yang boleh dijual beli. Masa orang dijual beli enggak boleh? Ayubahul ibriqu ala bani asfar? Qala yukrahu kabai'il manfar. Ibrik di sini bukan aniyatul khamr, bukan tempat khamr. Kalau menjual tempat khamr ya enggak masalah. Tapi yang dimaksud adalah as-saifus saqil. Di sini saddu dzari'ah. Enggak boleh kita menjual ke Bani Asfar, yaitu orang Romawi, orang-orang kafir. Enggak boleh kita menjual senjata ke orang kafir, karena nanti akan digunakan mereka untuk menyerang kita. Ayajuzu ayyabi ar-rajulu sayfiyahu? Qala la walakin liyabi safiyahu. Walakin liyabi safiyahu. Tanya, apakah boleh seseorang menjual safiyahu? Ini kebalik ya. Seharusnya kebalik, Allah alam. Menjual temannya? Jawabannya nggak boleh. Yang di sini mawulida fi zamanis shaib. Mawulida fi zamanis shaib. Hewan yang dilahirkan di musim panas. Safiyu an-naqah al-ghariza al-ghaziratu ad-durri. Awid-darri. Qala fa in ishtara 'abdan fa bana bi ummihi jirah. Qala ma fi raddihi min junah.
Apakah boleh dia membeli budak kemudian nampak, kalau dia membeli budak kemudian nampak bi ummihi jirah, ibunya nampak ada lukanya. Jawabannya nggak apa-apa, dikembalikan pokok gitu. Bukan. Maksudnya adalah di sini di atas kepalanya, di dimari, di otaknya, tempat berkumpulannya dia ada lukanya. Ya nggak apa-apa, dikembalikan karena aib. Tapi kalau ibunya yang nggak ada urusan. Atat butuh syub'atul lisyariki bis sahra. Nah, sahra kok ada syub'ah. Qala la wala lisyariki bis sahra. Sahra di sini maksudnya bukan padang pasir. Kalau di padang pasir maksudnya ya boleh, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah atan, yaitu keledai betina. Nggak bisa ya, nggak ada syub'ah di sana. As-safra di sini maksudnya adalah anak, bukan warna, tetapi unta. Ayahillu ayyuhma ma'ul bi'ri wal khala, qala in kana fil fala. Ada jamil. Al fala ini tanah lapang. Fala di sini maka tidak. Apakah boleh untuk himayah, menjaga atau mengambil hak ma'ul bi'ri wal khala? Di sini khala bukan khala. Yang dimaksud dengan yuhma di sini ternyata maksudnya adalah yamna, menjaga orang lain. Menjaga orang lain, menghalangi orang lain. Enggak boleh ya. Ma fadula minal kala'i atau wal ma'i itu enggak apa-apa. Sisanya kita memiliki air ya, bukan usaha kita. Kita menemukan mata air atau rumput banyak sekali. Kalau kita sudah mengambil sesuai kebutuhan kita ya, jangan melarang orang lain untuk ikut mengambil. Kemudian kita bulat imah ya. Mata qulu fi maitatil kafir, ini judul saya buat sendiri untuk memudahkan saja. Mata qulu fi maitatil kafir wala halalil muqim wal musafir. Di mana ini? Maitatul kafir halalil muqim, halal katanya maitatul kafir. Al kafir di sini bukan orang kafir, tapi al bahr. Bangkai hewan atau ikan yang ada di lautan. Kafir maksudnya adalah bahr. Ya halal kalau itu maksudnya. Juzu ayyudhiya bil haul. Udhiyah dengan haul. Yang jamaknya ahwal. Hewan yang matanya itu juling. Boleh enggak? Kalau gua ajdar lu. Boleh, lebih bagus, lebih pantas untuk diterima. Ternyata bukan ahwal. Yang bukan jamak dari ahwal, yaitu ha'il. Ha'il itu diddu hamil, yang tidak hamil. Fahal yudhiya bitaliqi. Fahal yudhiya bitaliq. Apakah bisa udhiyah dengan tolik, orang yang lepas? Jawabannya na'am wa yuqra minha at-tariq. Orang yang datang dijamu dengan itu. Tolik. Tolik ini maksudnya apa? Unta, bukan orang yang lepas atau orang yang mentalak, tetapi unta yang dibebaskan, yang dilepas. Fa in dhaha qabla dhuhuril ghazalah qala syatu lahmin bila mahala. Kalau dia udhiyah sebelum nampak ghazalah. Ghazalah ini bukan maksudnya hewan, tapi ghazalah yang dimaksud adalah matahari. Nggak boleh, nggak sah. Udhiyah menyembelih hewan kurban sebelum terbit matahari tidak sah. Menjadi syatu lahmin, sembelihan biasa. Ayahillu takassuba bitarqi qala huwa kal qimari bila farq. Tarq dalam bahasa Arab makna yang dekat adalah as-sairu bilail, jalan malam hari. Boleh nggak cari untung, kerja, nyari uang, nyari penghasilan dengan cara semacam itu? Jawabannya seperti orang yang qimar, berjudi. Nggak ada bedanya. Kok bisa disamakan? Ternyata at-tarq di sini maksudnya adalah ad-darbu bil hasa. Berjudi termasuk perbuatan orang-orang yang tukang peramal. Ayusallimul qa'imu 'alal qa'id qala mahdhurun fi ma bainal abai. Apakah orang yang qaim salam kepada orang yang qaid itu boleh? Jawabannya nggak boleh. Kok bisa? Karena yang dimaksud dengan qaid di sini adalah orang yang haid, orang yang selesai haidnya atau ditinggal suaminya, wanita gitu ya, wanita yang dalam masa iddah. Ya berarti nggak boleh salam gitu. Dia dalam keadaan iddah. Nah, kecuali kalau dia mahramnya. Kalau mahramnya nggak apa-apa. Ayanamul aqilu tahta ar-raqi. Ar-raqi itu orang yang bodoh. Orang yang bodoh ya, tidak berpikir cerdas. Apakah boleh tidur? Ini bukan maksudnya begitu, tetapi maksudnya adalah as-sama, ar-raqi as-sama. Di bawah langit. Enggak apa-apa. Bagus. Kemudian berikutnya, kitabul hudud wal jinayat. Ayumna ud-dhimmi min qatlil ajuz. Apakah orang dhimmi
ditahan, nggak boleh membunuh al-ajuz orang yang tua. Ma'aradatu fil ajuzi la tajuz. Dia berhadapan dengan orang ajuz saja nggak boleh. Oh, ini masalahnya apa ini? Ternyata al-ajuz adalah khamr. Dan qatlul ajuz maksudnya adalah mencampur khamr. Ya, dilarang, nggak boleh. Ayajuzu ayantakila rajulu an imarati abi? Apakah boleh seseorang meninggalkan tempat bapaknya? Qala ma juwiza li khamilin wala nabi. Tidak diperbolehkan baik orang yang malas maupun orang yang bodoh maupun orang yang pandai, tidak boleh. Oh, ternyata maksudnya adalah qabilah. Qala wa ma taqulu fit tahawud? Apa pendapat kamu tentang tahawud? Qala huwa miftahut tazahhud. Itu kunci zuhud. Di sini bukan maksudnya masuk ke agama Yahudi, bukan itu, tetapi maksudnya adalah taubat. Ini mana yang jauh, taubat. Ma taqulu fi sabril baliyah? Qala a'zim bihi min khatiyah. Apa pendapat kamu sabrul baliyah, kesabaran ketika ada musibah? Jawabannya a'zim bihi min khatiyah. Nah, bukan begitu, bukan musibah ternyata. Karena katanya jawabannya itu adalah kesalahan yang besar. As-sabr jelas ya, sabr menahan. Al-baliyah adalah naqah basu inda qabri sahibiha. Hewan yang ditahan kalau ada orang yang meninggal. Jadi istilah orang Arab dahulu. Kalau ada orang yang meninggal memiliki untanya ditahan di kuburannya. Enggak dikasih minum, enggak dikasih makan sampai mati. Ya, karena mereka menganggap bahwa pemiliknya nanti ketika dibangkitkan dia akan menaiki hewan unta tersebut. Sebenarnya keyakinan yang keliru ya. Ayahillu darbus safir? Qala na'am wal himlu 'alal mustashir. Di sini maksudnya bukan boleh membunuh rasul utusan. Kemudian al-himlu 'alal mustashir memberi beban orang yang memberi petunjuk, bukan. Karena itu penghinaan, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah darbu ma tasaqat min waraqis syajar. Marok, daun pohon yang jatuhan. Enggak apa-apa. Kalau rasul yang dimaksud dengan safir di sini rasul ya tidak apa. Bukan itu. Ayu azzaru ar-rajul ar-rajulu abahu qala yaf'aluhu al-barru wa la ya'ba. Di sini maksudnya bukan diperbolehkan seseorang memukul bapaknya. Dan itu baik, bukan begitu. Tetapi takzir di sini mengagungkan. Karena salah satu makna takzir adalah mengagungkan atau menolong. Fa'azzaruhu wa nasaruhu. Di antara maknanya adalah ta'zim. Ma taqulu fi man afqara akhahu? Qala habbatha ma tawakhahu. Alangkah baiknya apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan. Membuat afqara akhahu. Di sini bukan membuat saudaranya fakir. Itu makna yang terlintas begitu memang. Bukan itu, tetapi maknanya jauh, yaitu meminjamkan unta supaya bisa dikendarai. Fa in a'ra waladahu. Di sini bukan maksudnya membuat anaknya telanjang, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah memberikan samarata nakhlatin aman. Buah pohon kurma selama 1 tahun. Nah, ada istilah al-aroya, itu mungkin dekat dengan itu. Fa in asla mamlukahunna qala la ithma alaihi wala. Ini enggak apa-apa. Jawabannya enggak apa-apa. Asla mamlukahunna bukan berarti diperbolehkan memasukkan budaknya ke api, masukkan ke api. Itu makna yang terlintas, bukan begitu. Tetapi al-mamluk di sini bukan budak, tetapi adonan roti. Ya nggak apa-apa kalau begitu. Ayajuzu lil mar'ati an tasrima ba'laha qala ma hadara ahadun fi'laha. Yang dimaksud bukan wanita diperbolehkan untuk dia putus atau menjauhi suaminya, bukan. Tapi al-ba'al yang dimaksud adalah an-nakhl alladhi yushrabu bi uruqihi min al-ard. Tumbuhan pohon kurma. Memotong pohon kurma ya, jawabannya enggak apa-apa, baik. Fa tu'addibul mar'atu 'alal khajal? Qala ajal. 'Alal khajal apa gunanya? Memberi takdim, mendidik wanita malu. Ini bukan begitu ya. Di sini yang dimaksud adalah su'u ihtimali al-ghina, yaitu wanita yang nggak bisa mengatur kekayaan. Jadi wanita yang mubadzir, yang nggak apa-apa, dididik. Itu maksudnya. Khojal di sini maksudnya bukan malu, tetapi orang yang mubadzir, nggak pandai mengatur hartanya. Mata qulu fi man nahata athlata akhihi qala athima walau udhina lahu fihi.
Kita sudah 1 jam ya. Kita baca cepat aja, lebih cepat lagi. Ma taqulu fi man nahata athalata akhihi qala athima walau udhina lahu fihi. Di sini maksudnya bukan memahat pohon saudaranya kemudian berdosa, enggak, tapi maksudnya adalah menggibah. Qala ayah jurul hakimu an sahibit taur. Nah, di sini taur. Kalau kita mengartikannya bakor, taur hewannya. Sapi, maka keliru. Masa pemilik sapi dihajar alaihi, enggak boleh membelanjakan hartanya. Yang dimaksud at-taur adalah al-junud. Orang yang memiliki saudara atau kerabat atau orang yang menjadi wali untuk orang yang majnun, nah itu disyariatkan untuk hajar. Bahallahu an yadriba ala yadil yatim qala na'am ila an yastaqim. Yang dimaksud di sini bukan dianjuran untuk memukul anak yatim, tangannya anak yatim, bukan. Tetapi di sini maksudnya adalah hajara alaihi. Daraba ala di sini maksudnya bukan memukul tetapi hajar. Maksudnya kita atur uangnya, kita kendalikan. Jangan dia yang mengendalikan hartanya karena masih kecil. Al yatim itu man mata waliduhu wa wasabir atau man mata abuhu wa wasabir. Anak kecil yang ditinggal mati ayahnya, wafat ayahnya kalau masih kecil. Kalau sudah dewasa, sudah balik, bukan yatim lagi. Bal yajuzu ayat takhidalahu rabadan qala la walau kana lahu ridhan. Di sini maksudnya bukan tempat jual beli, tetapi yang dimaksud adalah istrinya, az-zaujah. Nah, famata yabi'u badana as-safi qala hina yara lahu al-hadha bi. Di sini bukan as-safi menjual belikan badan tubuh orang yang tidak pandai, orang yang bodoh, bukan. Tapi maksudnya adalah adir al-qasirah. Badan di sini maksudnya bukan tubuh tetapi baju besi yang pendek. Fal yajuzu ayyubta lahu hasyan qala na'am idza lam yakun mughasyan. Ya, tidak tertipu, tidak dimasuki. Apakah boleh menjual hasyan? Hasyan kalau kita nggak jeli, kita akan mengartikannya WC. Nah, ini nggak mungkin. Masa pertanyaannya menjual belikan WC? Bukan begitu. Tapi maksudnya adalah an-nakhl al-mujtama. Tumbuhan pohon kurma yang terkumpul. Jawabannya nggak apa-apa. Ayjuzu ayakun al-hakimu zaliman? Na'am, idza kana 'aliman. Hada al-muradu laysa zalim bima'na zulm alladhi ya'khudhu haqqa ghairihi la lakinnahu alladhi yashrabu al-laban qabla an yurawwaba aw yaj'alahu ra'iman. Itu berbusa sebelum berbusa. Jadi bukan berarti hakim boleh zalim, enggak. Hakim di sini maksudnya adalah yang minum susu unta, susu hewan. Nah, enggak apa-apa kalau begitu. Ayustaqda man laysat lahu basirah? Qala na'am idza hasunat min musirah. Di sini basirah bukan orang yang pandai, orang yang berilmu, bukan, tetapi maksudnya adalah basirah at-turs, tameng. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu ya nggak boleh. Padahal ini boleh, berarti maksudnya adalah at-turs. Fa in ta'arra minal aql dzaka unwanul fadl. Kalau orang yang nggak paham dia akan mengatakan, "Loh, orang yang nggak punya akal kok malah mulia." Nah, di sini al-aql bukan akal cerdasan. Maksudnya adalah an-naqsh minal washi. Ada diberi warna, dicelak atau diberi hiasan. Nggak perlu ya, orang-orang yang mulia itu nggak perlu banyak berhias. Fa in kana lahu zahwun jabbar qala la inkara alaihi wala ikbar. Di sini bukan berarti orang yang sombong, orang yang berbuat semena-mena, tetapi maksudnya adalah az-zahwun al-busru al-mutalawwun. Salah satu fase kurma. Kurma itu kan ada masa-masanya. Zahwun awalnya itu lupa. Ada ungkapan urutan kurma jadi fase-fasenya. Sampai kemudian menjadi tamar, kemudian rutop, kemudian menjadi tamar. Qala yajuzu ayyakuna syahidu muriban. Apakah boleh asyahid muriban? Di sini bukannya dimaksud adalah saksi itu ragu-ragu. Nggak boleh, ya harus berakal, harus nggak boleh ragu-ragu. Katanya kok boleh, maksudnya bukan ragu, tapi yakthuru indahul labanur ra'ib. Orang yang memiliki susu yang ar-ra'ib itu yang diperas sampai keluar busanya.
Qala fa in bana annahu lata, qala huwa kama law khata. Kalau dia melakukan lato, di sini maksudnya bukan amal kamu luwat, bukan liwat, tapi maksudnya adalah latul haud, latul haud, memberi tilak, memberi warna atau mengecat dengan tanah liat. Al-haud kolam atau tempat air ya. Fa in athara ala annahu gharbala qala turaddu syahadatuhu wa la tuqbal. Gharbala di sini maksudnya adalah qatala, bukan gharbala al-habba. Fa in wadaha annahu ma'in qala huwa wasfun lahu za'id. Kalau kita nggak teliti, kita mengartikannya orang yang berdusta malah itu adalah sifat yang baik. Ma'in di sini bukan berdusta, tapi maksudnya alladzi ya'ur wa yakfi al-ma'unah. Jadi dari kata mana yamunu, bukan mana yamin. Kalau mana yamunu itu orang yang menanggung tanggungan orang lain. Ya, itu kan bagus. Tapi kalau kita mengartikannya makna yang dekat, yaitu mana yaminu, dusta, tentunya itu bukan yang dimaksud, kejebak kita kalau mengatakan begitu. Ma yajibu ala abidil haq qala yuhallafu bi ilahil khalq. Al-abid di sini jahid orang yang menantang kebenaran, menantang agama. Maka dia harus bersumpah, ya diminta bi ilahil khalq. Ma taqulu fi man faqa aina bulbulin amidan. Ini yang dimaksud bukan ta'ir, ini makna yang dekat. Dibalas harus di congkel matanya. Enggak, maksudnya bulbul di sini ar-rajulul khafif, orang yang kurus. Fa in jaraha qatatan imra'atin famatat qala an-nafsu bin-nafsi idza fatat. Al-qatat di sini bukan burung. Kalau melukai burung kemudian mati bisa dibalas jiwa dengan jiwa, enggak mungkin begitu. Maksudnya adalah al-qatat di sini ma bainal warikai, melukai di antara dua al-warikai, pinggul wanita ya. Kalau melukai wanita terus mati, dikisos. Fa in alqatil hamilu hashishan min darbi qala li yukaffir bil a'naqi an dhanbi. Al hashish di sini bukan tumbuhan. Ini makna yang kalau dipahami langsung ya begini. Tapi maksudnya adalah al janin, al mulqa maitan. Nah, ini dalam had kisos kalau seseorang memukul wanita yang hamil sampai gugur, maka dia harus kafarohnya adalah membayar al-anak. Di sini dalam nuskha yang lain tak memerdekakan budak. Ma yajibu 'alal muhtafi fi syari' qala al-qat'u li iqamatir rada. Ma yajibu 'alal muhtafi fi syara' qala al-qat'u li iqamatir rada. Dipotong katanya, dipotong tangannya. Muhtafi di sini bukan orang yang sembunyi, tetapi nabashul kubur, orang yang menggali kuburan. Dulu pencuri, ini maksudnya pencuri. Ya, tentunya dipotong tangannya. Pencuri yang menggali kuburan untuk mengambil kafannya. Ini di zaman dahulu ada orang yang semacam itu profesinya. Qala fa ma yasna'u biman saraqa asawi dadar qala yuqta'u in sawaina rub'adina. Apa hukum orang yang mencuri asawi dadar? Asawi itu makna yang dekat adalah ular. Loh, kok dipotong mencuri ular? Bukan ular, tapi maksudnya adalah alat yang digunakan, alat perabotan. Yuk ketahui insawaina rub'adina. Kalau dia nilainya seperempat dinar, mencapai seperempat dinar ya harus dipotong karena itu nisab sariqah. Qala fa in saraqa thaminan min dhahab qala la qat'a kama law ghasab. Orang yang mencuri thamin di sini bukan sesuatu yang berharga. Kalau sesuatu yang berharga seharusnya dipotong tangannya. Tapi maksudnya adalah at-thumu. At-thamin di sini maksudnya at-thumun, 1/8. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa nisabnya adalah rubu dinar, bukan thumun dinar. Rubu dinar itu lebih besar dibandingkan thumun. 1/4 lebih besar dibandingkan 1/8. Contohnya ini dalam kalimat bahasa Arab as-sudus bisa juga dikatakan thamin sadis. Sadis itu termasuk juz'un min sittah. Itu 1/6. Fa in bana 'alal mir'ati as-sarq. Sarq bukan sariqah, tetapi maksudnya adalah al-harirul abyad. Fa in bana 'alal mir'ati la haraja 'alaihi wa la fa. Ayan aqidu nikahun lam yashhadul qawari. Apakah sah pernikahan yang tidak disaksikan oleh al-qawari? Al-qawari itu
nama burung. Itu makna yang dekat. Katanya nggak sah. Berarti konsekuensinya kalau kita nggak paham ini, orang yang menikah tidak dihadiri burung yang berwarna hijau nggak sah. Bukan begitu. Yang dimaksud dengan qawari adalah asyhud, persaksian, orang-orang yang menjadi saksi. Asyhud bi annahum yaqirrun ay al-asya. Qala ma taqulu fi arisin batat bi lailatin hurra, ini yang terakhir. Tsumma ruddat fi hafiratiha bi suhra. Qala yajibu laha nisfu sadaq wa la talzamuha iddatut talaq. Apa pendapat kamu wanita perempuan yang bermalam bi lailatin hurra? Ini istilah. Kalau kita nggak tahu istilahnya, kita akan mengartikan malam yang merdeka bebas. Bukan itu. Kalau itu kacau artinya nanti. Lailatul hurra itu wanita yang nggak mau didekati suaminya. Jadi dia nggak mau bersama suaminya. Itu marudat fi hafiratiha bizuhra. Kemudian dikembalikan pada waktu pagi hari, ya dikembalikan ke keluarganya. Maksudnya adalah ditalak. Jawabannya yajib laha nisfu sadaq wa la talzamuha iddatut talaq. Wajib harus diberikan setengah dari maharnya. Dan dia nggak harus menunaikan atau menghabiskan masa iddah karena masih belum dikumpuli. Tapi ini sudah ditentukan maharnya, ya harus diberikan setengahnya. Kalau kataina alama fi hadzal masail, ini komentar dari salah satu syarah yang menjelaskan maqamatul hari. Ini sudah ada 100 ya, lebih dari 100 malah teka-teki. Ya memang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia agak susah karena kita harus paham bahasa Arabnya. Lebih bagus kita paham bahasa Arabnya. Dari situ kita akan mendapati, oh ini teka-tekinya jenius, ini yang membuat cerdas, benar-benar jebakan. Kemudian kelanjutan kisahnya. Faqala lahu sa'il lillahi darruka min bahrin la yughadhibuhu al-matih wa hibrin la yablughu madhahul madih. Akhirnya orang yang bertanya kepada Faqihul Arab tadi mengatakan, lillahi darruka, hebat sekali. Itu orang yang berilmu, yang ilmunya sangat luas, tidak kurang oleh orang yang mengambil. Wa hibrin, yaitu alim, la yablughu madhahul madih. Orang yang memuji nggak akan sampai, benar-benar memuji, karena pujian mereka nggak cukup. Tsumma atraqa itraqal hayy wa aramma irmamal ayyi. Kemudian orang tadi miringkan kepalanya, diam. Kemudian diam lama sampai dia seolah-olah orang yang nggak bisa jawab lagi. Faqala lahu Abu Zaid, tokohnya yang menjawab tadi, Faqihul Arab, mengatakan, ihin ya fata fa ila mata wa ila mata. Ihin ini ismul fi'il, artinya dari zid, terus tambahi, ngomong lagi. Takallam, zidni min su'alik, tanya lagi, sudah saya jawab semuanya. Ada nggak lagi pertanyaan jebakan lagi? Wa ila mata, kok diam saja sampai kapan? Faqala lahu lam yabqa fi kinanati mirma wala ba'da isyraqi suhbika umara. Sudah habis senjataku, ini istilah ya. Anak panahku sudah habis yang ada di tempat anak panahnya. Kinana itu tempat anak panah. Mirma itu anak panahnya. Sudah habis. Pertanyaanku habis, bekalku sudah habis, senjataku habis. Kemudian wala ba'da isyraqi subhika umara. Enggak diragukan lagi, memang kamu hebat. Gitu. Sudah diakui sama pemudanya yang bertanya tadi. Fabillahi ayyu bani ardin ant fama ahsana ma abant fa ansyada bi lisanin tariq wa sautin sahsadaq. Kemudian dia mengatakan, pemuda tadi, dia bersumpah, bertanya, kamu tuh tinggal di mana? Kamu orang mana? Hebat sekali kamu. Akhirnya Abu Zaid menjawab dengan suara yang tegas dan suara yang keras, mengatakan, ana fil alami mutla wa li ahli ilmi qibla. Aku di alam ini adalah mutla. Mutla itu sudah diubah ciptaannya, jadi mengubah ciptaan. Wa li ahli ilmi qibla, menjadi kiblat ahli ilmi. Ghaira anni kulla yaumin baina ta'risin wa rihla. Mazul wafir ini salah satu bahar dalam ilmu al-arud yang buhuru syi'ri wafiruha jamilu. Fa'ul buhuru syi'ri wafiruha jamilu. Mufa'alatun fa'ulu. Itu wazannya.
Tetapi setiap hari aku baina ta'risin wa rihlan, terus perjalanan. Wal gharibud dari law halla bi Tuba lam tatibla. Aku orang yang asing, seandainya bertempat di suatu tempat yang menguntungkan pun tetap enggak enak. Wa qala Allahumma kama ja'altana mimman hudiya wa yahdi faj'alhum mimman yahtadi wa yuhdi. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan kami orang yang mendapatkan petunjuk dan bisa memberi petunjuk, maka jadikan mereka orang yang tadi mendapatkan petunjuk dan bisa memberi hadiah. Fasaqa ilaihil qaumu dzaudan ma'aqaina wasa'aluhu aina yazuruhumul fainata ba'dal faina. Akhirnya kaum tadi yang menyaksikan memberikan, menggiring, memberi hadiah segerombolan unta yang jumlahnya antara 3 sampai 10. Itu namanya Daud. Ditambah lagi diberikan budak wanita. Ya, budak wanita. Kemudian mereka meminta Abu Zaid ini agar datang lagi sesekali gitu. Sa'a wal hin. Al-faina ba'dal faina, ini istilah yang bagus. Fanadha yumannihimul aud wa yuzajji al-ummata wa yuzajji al-amata wa Daud. Kemudian dia bangkit akhirnya, kemudian memberi harapan, insya Allah gitu ya. Insya Allah saya akan kembali. Kemudian akhirnya dia pergi membawa budak dan Daud tadi, unta-unta tadi. Qala al-Harits bin Hammam, fa'taratu wa qultu lahu ahdi bika safihan. Ini orang menceritakan. Aku pun akhirnya mendatangi. Ahdi bika safihan. Dulu aku kenal kamu orang yang safi, yang bukan orang yang pandai. Kama tasir tafaqihan. Sejak kapan kamu menjadi faqih? Fadalla hunayhatan yajulu thumma ansyada yaqulu. Kemudian dia sejenak melakukan sesuatu, kemudian mengatakan syair ini. Ya, kita lompati saja. Syairnya panjang. Faqultu lahu khaffidil ahzan. Dia akhirnya di sini dia bercerita ya. Dia bercerita yang Faqihul Arab tadi bercerita kalau dia intinya dia banyak musibah, banyak cobaan yang dia rasakan. Akhirnya dia mengatakan orang ini, faqultu lahu khaffid al-ahzan wala talumiz zaman. Udah tenang aja, enggak perlu terlalu sedih, jangan mencela zaman. Washkur liman naqalaka an madhhabi iblis ila madhhabi ibn Idris. Bersyukurlah terhadap orang yang memindahkan kamu, yang menyelamatkan kamu dari madhabnya iblis ke madhab Ibnu Idris, maksudnya madhab Imam Syafi'i. Di sini memuji. Faqala da'il hitab wala tahtukil asta. Udah jangan membongkar rahasia. Wan had bina linadrib ila masjid Yathrib. Mari kita bangkit untuk pergi ke masjid Yathrib. Fa'asa an narhadha bil mazar daronal auzar. Semoga kita bisa mencuci dengan menziarahi kuburan Nabi tadi kotoran-kotoran dosa. Faqultu hayhat an asir au afqahat tafsir. Qala tallahi laqad awjabta dimaman wa talabta amanan. Aku pun mengatakan jauh sekali, nggak bisa aku jalan. Aku nggak paham tafsir penjelasannya. Dia mengatakan, bersumpah demi Allah, kamu telah membuat perjanjian dan meminta sesuatu yang dekat. Fa kama yashfin nafs wa yanfi al-labs. Maka ambillah apa yang membuat jiwamu tercukupi dan tidak ada kerancuan. Qala falamma awdaha li al-mu'amma. Akhirnya minta penjelasan kan. Dia awalnya enggak paham. Ketika diucapkan dijelaskan, kok bingung. Kok begini jawabannya? Nah, di sini minta penjelasan dari Faqihul Arab. Akhirnya dijelaskan, diceritakan semuanya. Al-mu'amma itu sesuatu yang terenkripsi gitu. Wa kasyafa anni al-ghumma. Akhirnya dia jelaskan sampai paham. Syaddadna al-awqar. Setelah dijelaskan, dikasih tahu kunci jawabannya tadi. Jelaskan, oh gini maksudnya gitu. Syaddadna al-aqwa. Akhirnya kami mengendarai mengencangkan al-aqwar. Al-aqwar itu pelana di unta. Kan kalau pelana itu kuda, yang biasanya disebut dengan as-sarj. Kalau kuda namanya as-sarj, pelananya namanya as-sarj. Tapi kalau unta namanya al-aqwar. Wasir tu wasar. Akhirnya kami pun bergerak melaju. Walam azal min musamarati muddata musayarati. Kemudian terus dialog, cerita itu saling
berdialog, berbicara selama perjalanan. Fima ansani ta'mal masyaqqah. Waditu ma'ahu ba'da syuqqa. Dan itu melupakan, kan tadinya perjalanan itu memberatkan, akhirnya lupa karena cerita tadi, karena diskusi ngobrol tadi. Waditu ma'ahu ba'da syuqqa. Aku berharap terus bersama dia sepanjang perjalanan. Hatta idza dakhalna Madinatul Rasul, akhirnya kami pun masuk mendatangi Madinatul Rasul. Kan tadi masih perjalanan. Datang ke kabilah Bani Harb, situlah peristiwa ini terjadi. Akhirnya berangkat bersama Fathul Arab tadi, masuk ke Madinah. Kota Madinah. Wa fuzna minaz ziyarati bisul. Ash'ama wa a'raqtu wa gharraba wa syarraqtu. Kami pun akhirnya berhasil ziarah ke kuburannya, ziarah kuburan Nabi Muhammad, dan mendapati apa yang dia inginkan. Setelah itu dia pergi ke Syam dan aku pergi ke Irak. Pokoknya bawa syaraf, dia pergi ke barat, aku pergi ke timur. Demikian ceritanya. Sekedar catatan yang ada di bainal ma'qufain. Ini ada istilah ya. Ada yang mengatakan al ma'qufain dengan kaf, dan ada yang mengatakan al ma'qufain, tanda kurung yang semacam ini. Kalau tanda kurung yang tidak kaku begini, yang setengah lingkaran itu, seperti bulatan, itu namanya al-qausain, panah. Kalau ini al-ma'qufain. Yang di sini yang berwarna hijau ini diambil dari syarah Maqamatul Hariri yang ditulis oleh Asy-Syurisi. Nah, Abu Abbas Asy-Syurisi. Adapun yang biru, yang warnanya biru, maka diambil dari syarah dari kamus yang lain. Karena terkadang namanya istilah gharib ya. Istilah yang gharib itu relatif. Kadang sesuatu yang gharib bagi seseorang, ya, dia tidak gharib bagi orang lain. Dan di sini sebagiannya dianggap gharib oleh Asy-Syurisi, padahal sebagai itu nggak gharib. Tapi ada yang gharib malah nggak dijelaskan. Ya, wajar ya semacam itu, karena sesuatu yang sulit atau gharib amrun nisbi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan seputar fiqhul Arab. Di sini sebenarnya kita mengambil faedah dari bahasanya. Tentunya tidak cukup membaca satu kali. Kalau ingin menguasai untuk mendapatkan faedah lebih banyak, ini sekedar murojaah saja, murojaah bahasa, murojaah mufradat, dan murojaah fikih. Nah, sekaligus ya, hiburan santai. Kisahnya ini bukan kisah yang nyata. Jangan sampai kita mengatakan menceritakan ini ada kisah seperti ini. Nah, ini hanya kisah rekayasa, imajinasi. Wallahu a'lam. Nah, sudah masuk jam 9:30 ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini tidak ada tanya jawab ya. Karena ini sudah direkam juga. Jadi nanti bisa untuk murajaah bisa disimak rekamannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya untuk yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Al-Ustaz Fida Munadir Hafizahullah Ta'ala atas kajian materi pada kajian malam hari ini. Assalamualaikum. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.